Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, dan kita berjumpa kembali di program 4 RRI Makassar. Bersama saya Yunida Mbaji. Saya baru muncul ini. Iya, alhamdulillah. Jadi pendengar, kita di program acara obrolan budaya. Nah, ini saya sudah bersama Bapak Dr. Sumarlin Rengko HR SSM Hum. Selalu ini nampak si buntul lagi. Kamu tuh dia anakku kurikat terima. Enjoy. Jadi deng, saya perdana ini setelah rehat kurang lebih 3 bulan. Iya, saya ya Garento tahu aja kan. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan pelan-pelan ini saya coba untuk menemani sahabat budaya di obrolan budaya. Kak Baji, nih menarik sekali nih temanya konten kreatif strategi pemertahanan bahasa Makassar generasi kekinian. Ngapa ada keinginan tanggalin topik kadang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, penyimak RRI Pro 4 di mana saja berada. Ya. Jadi topiknya ada 3 kata kuncinya sebenarnya. Iya. Konten kreatif, bahasa Makassar, dan generasi kekinian. Dikaitkan semua ini. Dari nakana Indonesia. Nah, karena tahu kata dengan Indonesia di Indonesia ini kita memiliki bonus demografi. Bonus usia produktif, bonus anak muda, bonus generasi kekinian. Yang inilah yang akan ikut garda terdepan atau barisan terdepan melestarikan bahasa Makassar. Bahasa Bugis dan bahasa Toraja tentunya kalau di tataran Sulawesi Selatan. Nah, kita kembali sedikit ke masa-masa pandemi yang ekstrim. Pada saat itu hampir seluruh kalangan, hampir seluruh orang tua itu titik awal bagaimana mengenal istilah-istilah online, istilah daring, istilah luring dan sebagainya. Nah, pada dasarnya itu adalah walaupun tidak pandemi, Dembaji, kita memang memasuki era digital. Mana tena pandemi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita memang masuk di dunia yang serba digital. Seperti itu. Nah, bagaimana bisa bahasa Makassar abadi, solana tirana putta, tetap abadi, itu masuk beradaptasi dengan dunia-dunia digital. Siapa yang ikut situ? Tentunya generasi kekinian. Seperti itu, Dembaji. Jadi kenapa harus konten kreatif ini? Ya, konten kreatif kan sekarang menjadi bukan sekadar hobi, Dembaji, tapi ini sudah masuk tataran-tataran ekonomi dan pariwisata yang sangat menjanjikan. Misalnya di Sulawesi Selatan ini sangat kaya dengan karya seni konten lokalnya. Taser enjo Dendi memperkenalkan kinja tempat wisata sambil bahasa daerah tak begitu? Iya, salah satunya itu seperti itu. Iya. Konten kreatif. Tapi sekarang kan banyak anak muda yang buat ini konten kreatif.
masuk ke saya teteh tom make loga gitu. Tapi memang biasa ada yang belum terlalu agak malu-malu apa anjari bahasa daerahnya. Tidak semua itu yang bikin konten kreatif dia mau bahasa daerahnya sendiri. Betul, Pak Haji. Tapi saya sangat salut itu dengan baliho-baliho yang gagah-gagah ini menyambut pesta demokrasi di luar itu. Itu kan sebenarnya bagian dari konten kreatif. Biasanya kan ada dilibatkan bahasa-bahasa Makassar. Misalnya tabis sari batang, ikat temamen tuku petuang. Padahal siapa itu Dembaji? Padahal kita tidak kenal. Padahal Dembaji ikut togi benar petuang di pojok-pojok jalan di luar itu kan. Itu sebenarnya juga bagian dari konten-konten kreatif seperti itu ya. Bahwa media bahasa daerah tidak akan insya Allah tidak akan punah dengan selama bahasa daerah ini diikutkan atau bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman atau kemajuan era digital ini Dembaji. Jadi kan apa? Tujuan monaki apa? Dia tujuan. Asere kita kan macam-macam itu ajakan yang memakai bahasa daerah termasuk bahasa Makassar di kota Makassar ini di sekitar Goa tentunya memakai bahasa Makassar itu mengajak tiba-tiba berbahasa Indonesia tetapi beralih kode atau bercampur kode dengan bahasa Makassar itu. Tapi kalau kita lihat memang beda kiri dengan 5 tahun lalu pesta demokrasi dengan sekarang. Beda lah Dembaji. Beda lah ya itu bahasanya mengajaknya kan, ya. Iyalah ada kan namanya bahasa kampanye marketing Dembaji. Iya. Berarti mungkin sekarang lebih tertarik orang kalau ada bahasa daerah yang penjuartinya di patuju penjuartinya jadi ada ketertarikan sendiri yang membacanya. Ada nilai jualnya, nilai rasanya juga bahwa dengan memakai bahasa Makassar kita bisa mungkin lebih dekat, lebih akrab, nada akrab dibandingkan bahasa Indonesia yang formal. Terus kenapa bedeng ini anak muda di anak muda? Itu tadi bahwa anak muda itu paling dekat dengan dunia digital, dengan dunia digital. Misalnya kami di kampus Dembajikan, tugas mahasiswa kami itu di TikTok. Misalnya membaca teks lontara di TikTok atau membaca dongeng Makassar atau Rupama di TikTok Dembaji. Di tag itu misalnya nama dosennya, prodi dan teman-temannya saling men-tag seperti itu. Jadi bukan lagi tampil di satu persatu di depan kelas, tapi dengan lewat digital orang bisa Dembaji juga bisa lihat misalnya berteman dengan media sosialnya kami punya mahasiswa seperti itu Dembaji. Itu kenapa mesti ke media sosial enggak langsung di depan kelas lagi nih sekarang? Itulah kita sekarang harus beradaptasi dengan dunia digital Dembaji. Itu kan bisa bilang tadi bahwa bahasa Makassar ini bukan lagi bahasa Makassar 10 tahun yang lalu, tetapi bahasa Makassar ini adalah bahasa Makassar yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi digital, era digital hari ini Dembaji. Sama dengan RRI ini, RRI kan 20 tahun yang lalu tentunya berbeda dengan RRI hari ini Dembaji. Hari ini bisa dilihat dengan IG-nya, bisa lihat di Facebook-nya, streaming yang lain. Saya kira seperti itu Dembaji. Streamingnya. Tapi tetap itu bahasa daerah itu harus selalu ini ya, harus kita lestarikan ya Deng. Tapi bagaimana caranya ini kita tumbuhkan ke anak muda ini supaya dia cinta dengan bahasa daerah ini? Salah satu bagi supaya anak muda mencintai tentunya dengan sosialisasi media sosial sekarang kan. Dembaji kan misalnya kita melihat bisnis anak muda sekarang kan berbasis digital semua Dembaji. Kita masih ingat pemerintah menutup beberapa aplikasi yang digiatkan anak muda kan pada dasarnya itu. Aplikasi itu konon katanya merugikan negara. Tetapi saya kira dengan ditutup beberapa aplikasi akan dibuka lagi beberapa aplikasi yang tentunya semoga tidak merugikan negara, saling bersinergi antara negara dan kreativitas anak muda, termasuk tentunya kreativitas bahasa daerah, bahasa Makassar kita. Tahun 2022 dan 2023 ini Mbak Ji, kami di Balai Bahasa menyusun kamus digital bahasa Makassar.
Iya. Ada itu kamusnya deh. Iya, ini sementara digitalisasi, proses digitalisasi. Jadi digital. 2024 mudah-mudahan sudah bisa dinikmati oleh penikmat digital secara digital dimanapun kita berada di Baji. Iya, kebiasaan Joniatong deng tugasnya itu anak-anak SD. Iya. Jadi tuh orang tua anak gue nanjarikan status. Apa artinya ini? Oh, iya. Apa? Ada itu yang membajak sawah apa sih yang bahasa Mangkasar? Nangkala. Nangkala tanah, nangkala galung. Iya. Jadi, tapi ada beberapa juga bahasa ini yang ada yang Jeneponto dibilang nangkala, perbedaannya ada ya Pak? Iya, karena kan seperti ini bahasa daerah ada yang bertahan, ada yang tidak dipakai lagi, bahkan mudah-mudahan kita tidak kehilangan penutur dengan adanya Pro4 RRI ini memberikan ruang bahasa daerah seperti itu. Iya, saking nesen nenek kita di Pro4 kayak itu bahasa daerah dan jadi biasa ada tugasnya itu anaknya bahasa Makassar atau Bugis, nak kena WA dan baji kisah ingin ngerti. Riswangi nak ini guru salah satu sekolah di Makassar nawe aka farik karangan bahasa daerah bahasa Makassar padahal juga mungkin mainnya guru todong tidak usah karena tugas siswa itu tugas guru. Jadi bagaimana itu caranya deng supaya jangan ini bergantung ya dengan orang yang jadi 10 orang cuman 1 atau 2 orang yang bisa, jadi bagaimana supaya mereka bagaimana caranya dari FIB ini? Setidak-tidaknya sekarang anak pendidik di sekolah secara formal ikut juga. Itu tadi saya katakan bahwa guru harus beradaptasi dengan perkembangan digital. Dan Baji ada yang lontar di Android tak? Dipakai rong. Ini aneh Android dalam ini aku lagi tahu kata si kering-kering kabar make huruf lontar, aksara lontar di Baji. Jadi bahasa daerah itu sangat mengikuti perkembangan zaman. Iya. Gitu, sama dengan aksara-aksara lain, aksara Arab, aksara Jepang, Cina, aksara lontara kita juga ada di dalam Android dan di laptop bisa tonji, nulis itu ngukir. Jadi ngukir kayak bahasa, tapi kalau pakai bahasa Indonesia tidak bisa ya, harus bahasa Makassar. Bahasa Makassar, jadi dia langsung translate dengan lontara. Iya. Luar biasa, jadi harus mengikuti seluruh perkembangan zaman. Iya. Bapak Endeng kita sarerong kelong untuk pendengar tak? Iya, sebentar kita lanjut lagi. Pak Mainu
saribatan. Apa singkatnya tunjang anak jari dijului mangku makodi niat tunjang bagiku. Pamupuran jai mama lek bak ni kama lulu miri pak maino nakima tera kisian Boring nih, bahas apa lagi ya? Gak tahu nih, boring juga gue. Flex, lo udah punya pilihan gak di pemilu nanti? Enggak, gue nggak mau milih, Mai. Loh kenapa? Milih pemimpin kita itu penting loh. Emang sepenting apa sih? Sampai sekarang juga nggak ada perubahan tuh. Justru karena itu, Ton, kita sebagai generasi pemilih pemula harus turut ambil bagian menentukan pemimpin masa depan kita. Terus cara milihnya gimana? Gampang banget. Caranya, kamu harus kenal calon-calon yang bakal kamu pilih. Dari visi misinya, sepak terjangnya. Jadi nggak asal nyoblos. Gitu doang? Udah gitu doang. Kalau gitu doang, mending kita milih aja nggak sih? Sekalian, biar kita jadi penentu haluan masa depan bangsa. Iya, tapi ingat, jangan ikut-ikutan. Tentuin pilihan kamu dari sekarang. Dan jangan lupa gunakan hak pilih kita dengan bijak tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Oke deh, 2024, ayo kita milih. Kuy! Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita. Salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Ayo semua kita memilih yang terbaik untuk negeri ini. 5 menit kita memilih, 5 tahun kan kita jalani. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan di obrolan budaya. Jadi kita cerita tentang konten kreatif strategi pemertahanan bahasa Makassar generasi kekinian. Iya, jadi memang harus anak muda dan ini bahasa Makassar. Ini khusus bahasa Makassar ini, Dendi. Iya. Iya. Jadi apa yang bisa menarik ini bahasa Makassar dijadikan konten tahuan ini, Deng? Oh, itu Sama tadi anak karena muda, kekayaan bahasa Makassar itu Iya. berlimpah ya. Iya. Misalnya saja satu kata ya. Iya. Pakintaki. Oh, iya tahu. Satu kata saja pakintaki. Itu kan kata pakintaki sudah lama itu. Mungkin Dembaje juga pernah pakinta tali timba ya. Iya. Tapi sekarang membuming kata pakintaki. Iya. Saking lucu lah uniknya itu bahasa Makassar. Iya. Satu kata bisa sangat terkenal.
Sama-sama di baliho juga di luar. Pakinta kidai. Iya. Kibantu pakinta ki suaraku. Seperti artinya di situlah keunikan bahasa Makassar. Satu kata bisa berbagai perspektif. Iya. Iya. Jadi keunikan bahasa Makassar itu sangat unik. Disitulah kelebihan dan keunikan bahasa Makassar itu, Dembaji. Iya, jadi kayak ses saja Ki. Iya, pokoknya banyak sekali tuh jargon-jargon bahasa Makassar yang luar biasa, yang tiba-tiba muncul dan sangat unik jika dikembangkan dalam satu konten kreator. Iya. Oke. Iya. Jadi kira-kira kalau kita pakai bahasa Makassar ini ada timbal baliknya kah apa untuk dari hasil konten kah kira-kira menurut Pak? Sangat Kak. Sekarang kan misalnya era digital, bisa dikatakan era tanpa batas. Tenamentomo belaya ambani. Dembaji mana ribalaku ya ribalana kucini balukana. Iya. Dembaji memutar musik andani di studio, ulangir mi streamnya RRI. Seperti itu. Di Jakarta saya seorang pengusaha, saya minta tolong dengan anak-anak penggiat konten kreator di Makassar, produk saya bisa laku dengan kerjasama seperti itu. Jadi secara ekonomi, secara waktu efisien sangat luar biasa dengan era digital, termasuk dalam kaitannya pengembangan bahasa Makassar. Kembali lagi saya katakan tadi, tahun 2002-2023 mudah-mudahan rampung kamus digital bahasa Makassar yang kami garap bersama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Balai Bahasa Sulawesi Selatan itu bisa menjadi media atau inspirasi untuk anak muda karena bisa diakses dengan mudah, Kak. Diakses dengan mudah. Tidak nak kalau diakses salam punan jari mene barang. Sementara masuk di tahap perampungan. Mudah-mudahan Desember ini sudah bisa terbit, bisa diakses termasuk RRI bisa menikmati kamus digital itu untuk pengembangan bahasa daerah tentunya. Itu perlu sampaikan ke pendengar juga bahwa sudah ada kamus. Jadi jangan bertanya lewat apa status apa artinya ini karena ada Mapadeko. Iya. Apa sengaja betul Pak Deko itu pada dasarnya bentuk rasa syukur oleh petani. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan, nikmat yang melimpah. Iya, jadi ini hasil limpah ini di kalau di Jawa dikenal sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya, seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu sedekah bumi. Pak Deko. Iya, jadi memang menarik jadi kalau kita lebih pakai bahasa Makassar ya untuk dijadikan konten-konten kreatif. Iya. Nah ada itu kucing saya konten kreatifnya Arif Brata ya Bajitong juga apa sih nakan scan apa banyak bentuk istilah-istilah Makassar banyak sekali. Iya. Misalnya bahasa mami kan itu kan biasa pernah dengar beberapa tahun lalu bahasa mami. Iya. Sapeda itu kan macam-macam jargon-jargon yang cukup unik ketika kita maknai beragam perspektif. Tapi netong juga biasa dikana kurang bermakna negatif ki. Banyak. Kata Pakinta ki bisa bermakna negatif. Bisa tergantung karena bahasa memang harus memiliki konteks. Bisa juga positif ya. Bisa. Jadi tergantung kita ini yang terima. Kalau Dembaji mengatakan kalau Dembaji Pakinta saya bahasa Makassar karyeri tenang apa? Itu misalnya kalau koro-koroan jenta maki dia bisa negatif atau positif ini? Itu koro-koroan kata dasarnya dari kata koro. Jenis ayam. Ayam jago. Ketika diulang menjadi koro-koroan itu karakter. Seperti itu Dembaji. Jadi kata koro-koroan itu berasal dari koro. Koro itu ayam jago. Ayam jago. Tapi jago. Memang bahasa Makassar bahasa Makassar. Iya. Koro itu ayam jago. Makanya kan jangan koro. Seperti itu, bukan kacang koro ya. Saya kira kacang koro. Jangan koro. Ayam jago. Ayam jago. Bahasa Makassarnya ayam jago jadi karena koro. Iya. Jadi dijadikan koro-koroang supaya maknanya itu marah atau kalau koro-koroang kan pemarah. Pemarah. Iya.
Pemarah, koro-koron dia baca. Soalnya pemarah seperti itu ya. Koro-koron. Iya, sembar na batte. Mana tena salah na agan na batte. Itu kan ungkapan. Oh, Iya. ungkapan itu Iya. ya. Iya. Jadi bisa jadi negatif, bisa juga Bisa, positif. bisa. Bahasa Makassar itu kaya dengan ungkapan. Iya. Misalnya kata makan saja di Baji sebenarnya saya catat itu lebih 30. Wah, apa-apa mintu. Kata makan saja di Baji, Iya, mudah-mudahan iya, pemirsa iya, RRI mendengar kisah ini. Bukiron. Akado, Akak do. Apa Bale, Ngan Ak BTC, Ak Balala, Ak Bangkasari, Acak Macak Ma, Anggota, Angarapu. Ya. Banyak sekali seperti itu. Jangan ada. Lebih 30 saya catat itu. Angarapu juga. Angarapu. Itu balala. Ak Balala, Ak Balose. Tapi ada katanya apa bahasa Makassar yang halusnya. Ya itu tadi. Ya, lebih Beda halus. makna makan saja lebih 30. Baik. Ada yang sangat halus, sangat kasar, datar. Kan Jepun balala Nah, itu kasar banget itu. Sama Bang Kasari deh Baji. Bang Kasar Kasari juga dulu kasar deh. banget itu. Iya. Tapi apa balik akado, acak mah datar aja. Itu acak mah sarapan acak pagi. mah. Kalau dalam bahasa Inggris hanya 3 deh Baji. Iya. Dinner, lunch, Iya. dan apa satu deh Baji? Breakfast. Breakfast. Iya. Hanya 3. Kalau dalam bahasa Makassar lebih 30. Saking kayanya bahasa daerah itu. Iya. Kata makan saja, misalnya ada anak muda yang sangat kreatif diolah di medan maknanya ini luar biasa jualannya, sangat menjual. Iya, kemarin itu saya sempat buka-buka scroll Instagramnya Tarif Brata akan aja emang kayak akak do nah dia jadi Itu sangat halus. Tahu dia maksudnya dia anak muda tapi masih dia paham itu semua bahasa-bahasa Makassar betul. dulu. Saya luar biasa tuh Arif Brata, saya ngefans langsung sama dia kayak gue jadi gitu. Tapi emang cukup bermutu tuh Arif Brata itu. Iya, cuma deh susah tuh waktu nanjerian riundang. Iya. Nah, bagaimana caranya ini dengan kita anak-anak muda ya supaya tertarik selalu dengan bahasa Makassar? Itu tadi anak muda memang harus mengeksplor bahasa Makassar sendiri, harus mengeksplor karena banyak kata-kata yang sangat dekat di dirinya tapi dia saja belum paham. Jadi anak muda wawasannya harus memang terbuka, bukan karena hanya biasa ada bahasa-bahasa kurang baik jadi lebih hafal deh. Iya, iya banyak. Misalnya itu kan kata-kata yang kasar itu kan sebenarnya misalnya contoh ya. Iya. Iya. Misalnya kata anak Sunda ya, misalnya mau mami kata ini saya sebenarnya tak bisa ucapkan, tapi itu kan bukan bahasa Makassar itu. Oh, ini bisa dikupas ini. Saya Bisa, juga asal katanya Sundal itu bukan bahasa Makassar. Nah, saya memang tadi mau tanyakan yang itu. Iya. Jangan Jadi diperhalus kata ya. anak Sundal bukan bahasa Makassar itu. Oh, Tidak. Dari kata Sundal. Iya. Makanya misalnya di luar sana kan ada namanya, mungkin sudah ada di dalam kamus Indonesia yang malah dikatakan Sundal. Tapi kenapa bisa orang Makassar jadikan itu bahasa itu kan pengaruh komunikasi. Oh, iya, okay. sama saja terima kasih, thank you. Dengan bahasa Inggris itu kan dari jauh-jauh dari Eropa, thank you mengakar dengan kita bisa ucapkan. Jadi thank you juga. Iya. Tapi itu kata-kata kotor yang begitu itu sudah sudah dari zaman-zaman dulu itu sudah ada. Sudah atau? ada memang seperti itu. Itu ungkapan-ungkapan yang kasar ya, ungkapan yang tidak layak kita ucapkan. Apalagi misalnya anak-anak yang belum layak mendengar itu kan tidak. Saya waktu saya tidak pernah ucapkan kata itu. Hampir hari ini kecuali misalnya memberikan contoh. Kan saya tidak pernah ucapkan di luar sana itu. Kita kan berikan contoh kepada pendengar supaya ini lebih kita edukasi bahwa itu bukan bahasa bukan dari bahasa kita ya, bahasa Makassar. Iya, bukan itu bukan bahasa Makassar itu. Iya. Kata anak saja bukan dari bahasa Makassar itu. Kata anak saja. Tapi dialeknya itu cara mengungkapkan nada mengungkapkannya. Iya. Bahasa apapun, bahasa Inggris memiliki nada pengungkapan ketika marah kan banyak kan. Bahasa Arab juga demikian. Ada ungkapan marahnya. Semua bahasa memiliki, ada dua sebenarnya dalam bahasa dan Baji. Kesantunan dan ketidaksantunan. Bahasa Inggris juga memiliki kesantunan. Bisa kapan jadi disampaikan ke pendengar bahasa kesantunannya Makassar dan tidak kesantunannya itu tadi contoh kata makan saja ada bahasa yang sangat santun dan ada bahasa yang tidak santun. Itu dan Baji. Kata makan bayangkan Baji 30 lebih pernah saya catat. Ungkapan-ungkapan yang lain misalnya ungkapan angin memirik, kata angin memirik
kata angin memiri saja itu kan mungkin sudah beberapa kali saya berikan contoh di sini. Mungkin saja ada pemirsa yang tahu apa sih maknanya angin memiri. Iya, saya juga Karibosi. tahu. Angin memiri, apa angin sepoi-sepoi jangan tahu orang bagaimana ya. Saya kan seperti itu. Iya. Ini juga di misalnya di jalan Bau Mangga. Iya. Itu kan bukan jalan Bau Mangga deh Mbak Ji. Bau Mangga Barani. Bau kan ungkapan kepada ningrat ya. Di Jakarta yang punya bau. Makanya bau ibau. Bukan bau mangga, Bukan jadi bau Mangga Barani. Bau Mangga Barani. Dan itu ada di Lontara. Saya baca lontaranya itu, saya dapatkan surat semacam surat wasiat atas nama Bau Mangga Barani. Oh, bukan. Dan tapi jauh sebelumnya saya dapat teksnya itu. Tapi pasti kajinakan jalan Bau Mangga. Itu kekeliruan sekarang ya Mbak Ji. Ero nanjori Palambu suka Jalan Bau Mangga Barani. Iya, Jomi. Jadi mangga itu bersambung Mangga Barani, bukan hanya mangga titik. Bukan anak Bau Mangga itu mangga yang harum. Jadi tai panjerma ter nak manja tahu ada Mbak Ji. Kesalah mentu tawa. Pas anu arena iya. Kurang tepat itu. Ini bahasa Makassar yang sangat keliru itu. Jadi bagaimana ini bisa kita pertahankan semua ini dengan bahasa-bahasa Makassar kan jadi konten kreatif. Jadi ada 3 kampanye Balai Bahasa di Mbak Ji. Iya. Kementerian Pendidikan Tinggi Mas Menteri membina, melestarikan dan mengembangkan. RRI di sini sudah melestarikan, sudah mengembangkan. Iya. Sudah membina juga. Berarti sudah masuk. Dengan masuknya mosaik budaya berbagai macam kegiatan budaya di sini di RRI itu RRI sudah melestarikan, mengembangkan. Ya. Ketika RRI membuka lagi misalnya pembacaan berita berbahasa Makassar, luar biasa. Dulu nih ya, Deng. Riolo nih ya. Sebenarnya sampai sekarang itu masih ada di program kami baca bahasa daerah Bugis, Makassar, Mandar Toraja. Iya. Cuman tenak apa jetenana? Ini ngapa lagi wawancara? Tenak ngapa ini kita obrolan santai saja deh. Tapi di lingkup kami saja itu sudah kurang yang bisa berbahasa karena kayaknya ditranslate kini. Punya bahasa Makassar lagi kuliah ya kibayami. Berita apakah translate kini? Iya. Coba deh usahakan ini program karena bagaimana caranya supaya bahasa Makassar, bukan cuma bahasa Makassar ya, bahasa Toraja, bahasa Bugis dengan bahasa Makassar. Bahasa Makassar saya siap kolaborasi. Siap jadi katenjo mana pun insya Allah saya baca beritanya, warta berita bahasa Makassar dibacakan. Mana pun setengah jam aja 4 pekan dalam sebulan. Bukan setengah jam jedeng, cuman sampai 10 menit. Mbak deh. Iya. Okay. Ada program saya itu deng di sini, program kami di Pro 4 itu kalau bahasa Makassar, berita bahasa Makassar itu tiap hari Senin itu diputar malam hari kalau tena kusalai nggak anjo jam 7 malam, jam 8 malam itu tapi direkam jedeng. Tena Jakarta baca ini direkam ji saranta nampak riputar mirin nih. Nakero ya sebenarnya itu. Saya ya kuna kinawanau misalnya mudah-mudahan tahun 2024 saya siap secara pribadi ya. Insyaallah ya. Secara pribadi karena ini kan saya berdiri di sini kan kerjasama Sastralera ya. Iya. Di kegiatan ini tapi khusus untuk bahasa Makassar. Tantangan bahasa berita bahasa itu Makassar. Saya sebagai pengguna bahasa ibu bahasa Makassar saya siap berkolaborasi dengan RRI dengan tentunya dengan petunjuk di Mbaji. Iya. Karena ampa aja bahasa Bugis, Mandar Toraja. Nah ini Mandar Toraja. Kalau Bugis Mbok Rusa itu bisa dia mahir jadi ya. Mandar Toraja nih yang. Boya ke insya Allah nih aja. Bener di Balai Bahasa tena. Dia di FIB. Untuk bahasa Mandar saya akan mencari kalau memang dikasih petunjuk dan RRI memberikan slot terkait berita berbahasa daerah Sulawesi Selatan dan Barat ini, saya siap berkolaborasi. Toraja juga ini sebentar ada dari dosen sekaligus praktis pariwisata Pak Dir. Oh beliau orang Toraja. Orang Toraja. Iya, jadi bisa miteris independen di 2024 nanti 2024 kan memang bisa. Sudah dari dulu Rio Lenjo Ibu Mardian almarhum. Iya. Beliau sudah meninggal, enggak pernah ikut. Biasa kon datangi
ada tiga lembar, tapi nggak banyak ya untuk bahasa Makassar. Dia translate, dia cuma ambil berita dari berita bahasa Indonesia, dia cuma ambil deh tahu bahasa Makassar nah karena susah nah ditranslate kapan. Saya siap khusus bahasa Makassar ya. Iya. Dan sambil mencari kolega yang bisa berbahasa Bugis dan berbahasa Mandar Toraja. Iya, Insya Allah nanti kita terus lanjutkan lagi nih supaya bahasa Hatta ini tidak mundur ya, harus terlestari. Bagaimana Kicin ini zaman-zaman sekarang ini kan KT dari tahun berapa gitu di RRI Makassar? Kurang lebih 3 tahun lebih di. Iya. Ada ndak hasil dari setelah kita kerjasama dengan RRI? Banyak kok hasilnya di komunitas-komunitas bahasa daerah. Ini ditonton juga pemirsanya. Saya ditunggu sebenarnya disimak ini. Anda kan ada interaktif ini, mungkin ada nelpon. Iya, bisa. Kita tunggu teleponnya pendengar. Ada yang mau kirim pesan komentar. Di mata kuliah juga. kami jangan sangat terbantu dengan adanya ini. Iya. Ada mata kuliah kami, mata kuliah berbicara dan menyimak bahasa Makassar, bahasa Bugis. Ini salah satu media untuk menyimak acara ini, streaming RRI. Iya. Bahkan di ujian tengah semester pekan ke-8 pekan lalu kami di Unhas, mahasiswa kami membuat film pendek dan Baji. Andai kan ini bisa kerjasama dengan RRI, Insya Allah bisa deng. Film pendeknya kayak sandiwara ya. Sandiwara zaman-zaman dulu ini luar biasa. Iya, masih ada. Kami itu masih ada sandiwara. Tidak, bahasa daerah itu sebenarnya pada dasarnya hidup loh. Bayangkan kalau misalnya sandiwara berbahasa Makassar, kerjasama dengan mahasiswa daerah, keren banget itu. Iya, Badeng. Nanti kita lebih mengembangkan lagi kerjasamanya dengan ilmu budaya dari Fakultas Ilmu Budaya. Jadi bisa bikin sandiwara khusus bahasa daerah. Iya, kamus. Iya, tapi kalau kita juga bisa menulis buat cerita pendek, bisa kami siarkan di sini sebenarnya. Oke, insya Allah siap. Bisa mudah-mudahan minggu lalu saya sebut namanya Pak Rusdin Tompo ya, penggiat budaya di Selatan juga. Kami kolaborasi dengan Pak Rusdin. Mudah-mudahan Pak Rusdin mendengar ini, saya sebut nama Pak Rusdin. Iya, lama-lama minta ke RRI beliau. Ada karya yang sementara saya garap ini, mudah-mudahan saya bisa bawa ke sini. Jadi kita sebagai persembahan kami untuk RRI, sekaligus RRI menyampaikan ke masyarakat. Iya, kita bahas lebih mendalam lagi di belakang layar. Iya. Oke, baik. Jadi tidak tahu dirasa 5 menit lagi nih, Deng. Adakah yang ingin dihadirkan informasi ke pendengar tentang bagaimana mempertahankan bahasa Makassar untuk generasi kekinian? Iya, untuk pendengar RRI dimanapun berada, sekarang aksara lontara sudah bisa dipakai komunikasi di HP Android, laptopnya anak-anak, guru-guru juga. Bukan bahasa daerah jadul-jadul amat, tetapi sangat digital sekarang. Silahkan masuk di Play Store tak masing-masing, kemudian install. Kita bisa berkirim kabar lewat HP aksara lontara itu. Seperti itu. Jadi bahasa daerah itu bukan jadul-jadul amat ya, tetapi sangat digital juga, sangat kekinian banget juga. Seperti itu. Oke, baik Pak Sumarlin. Iya, jadi kita akan masih terus menghadirkan konten-konten bahasa daerah di Pro 4 RRI Makassar dan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ya. Iya. Jadi sahabat budaya, kita akhiri dulu Pak dan ternyata tidak dirasa tuh ini cerita kita tentang bahasa Makassar ya, dan insya Allah pendengar sahabat budaya, sebentar juga ada ini ya Deng, jam 2 itu kita lebih bercerita tentang bahasa juga terkait kaitannya bahasa daerah dan pariwisata kalau tidak salah dari Kak Fitri. Oke, baik, di acara RRI Net nanti itu akan ini juga disiarkan seluruh RRI TV ya, RRI Net TV disiarkan untuk seluruh RRI seluruh Indonesia. Baik sobat budaya, terima kasih kebersamaan Anda di acara obrolan budaya. Saya Dembaji pamit bersama Bapak Dr. Sumarlin Rengko HRSSM Hum. Iya, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.